My Guardian Angel. Film ini menceritakan seorang anak yatim piatu bernama Hana yang berasal dari Republik Ceko. Dia seorang yang autis dan tunawicara. Dia sering diganggu oleh makhluk dari dunia gaib. Dia diadopsi oleh keluarga dari Inggris dan mengikuti keluarga barunya ke Inggris. Ayah dan ibunya bekerja sebagai dokter gigi. Mereka adalah psikopat yang sering menyiksa Hana. Ibunya psikopat yang paling parah karena senang melihat Hana menderita. Di sekolah, Hana juga sering dibully. Video ini full spoiler, tanpa basa-basi. Kita masuk di spoilernya. Film bermula di mana Hana yang berada dalam kamar dan dia seperti berbicara dengan seseorang, padahal di situ tidak ada orang. Kemudian dia keluar kamar dan menemui ayah dan ibunya. Tapi ayah dan ibunya tidak ingin dia berada di situ. Ayahnya menyuruh Hana mengambilkan segelas anggur. Dia mengatakan kalau dia lapar, tapi ibunya tidak mengizinkan dia makan karena akan merusak giginya, dan dia pun masuk kembali dalam kamarnya. Dalam kamar, Hana memegang sebuah pisau dan pergi lagi pada orang tuanya membawa pisau itu. Dia pun diusir ibunya. Saat Hana duduk di ranjang, tiba-tiba ada makhluk tak kasat mata yang duduk di sampingnya dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba pot bunga jatuh dan ayahnya masuk kamarnya. Ayahnya kemudian memarahinya. Saat ayahnya mau keluar, tiba-tiba bingkai foto melayang dan kena ayahnya. Ayahnya memanggil ibunya, dan Hana pun dilakban mulut, tangan, dan kakinya. Ibunya akan melakban matanya, tapi sang ayah melarang ibunya. Saat ayah dan ibunya pergi, lakban di mulutnya tiba-tiba terbuka. Di situ, Hana mengingat kekejaman orang tuanya yang telah mengurung saudara kembarnya dalam gudang dan menendang pinggangnya. Saat pagi hari, Hana dibebaskan oleh ibunya untuk pergi ke sekolah. Saat makan, ibunya merampas makanannya dan langsung membawanya ke sekolah. Ibunya berbicara dengan kepala sekolah, dan di luar, Hana diganggu oleh sekelompok anak-anak yang diketuai oleh anak bernama Katie. Kemudian, seorang guru bernama Elena datang memarahi anak-anak itu karena mengganggu Hana. Kemudian ibunya datang pada Hana dan pura-pura baik padanya. Tapi Elena mencurigai kalau ada sesuatu yang ganjil dengan orang tua Hana. Saat sedang belajar di kelas, Hana mengatakan pada Elena kalau dia melihat malaikat di luar jendela lagi bergantungan. Elena pun memberikan Hana permen dan Hana sangat senang. Saat pulang rumah, ibunya menyuruh Hana membuat teh dan ibunya hanya asik menonton. Ibunya menyiram Hana dengan teh buatannya. Tentu saja Hana sangat kesakitan. Saat itu ayahnya datang dan menarik Hana, dan permen yang diberikan gurunya pun jatuh. Melihat permen itu, ayah dan ibunya sangat marah. Hana pun dibawa di tempat praktek gigi orang tuanya. Di situ, Hana diperiksa dengan sangat kasar, mengakibatkan mulutnya luka-luka. Adegan berpindah, di mana Hana dalam kamar menangis di depan cermin, dan diperlihatkan kembarannya yang mati gantung diri. Keesok paginya, Hana terlambat pergi ke sekolah, dan ibunya beralasan Hana baru habis pemeriksaan gigi. Di situ, dia diejek oleh teman-teman sekelasnya. Hana pun kabur dan pergi ke toilet. Elena mengikuti Hana. Di toilet, Hana menulis tentang dokter gigi dan memberi isyarat kalau dia tidak menyukainya. Gurunya menenangkannya. Sang guru menelepon ibu Hana dan menanyakan tentang luka di bibir Hana. Ibunya berbohong dengan mengatakan kalau Hana terlalu banyak bergerak saat pemeriksaan. Di sekolah itu, tak ada satupun yang mau berteman dengan Hana. Dia selalu mendapat ejekan dari teman-temannya. Saat di dalam kamar, Hana menatap cermin dan menulis, "Sorry for being angel." Dia pun memegang pisau, dan tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Dalam kaca muncul seseorang. Ayahnya datang memarahinya. Orang tuanya pergi ke sekolah untuk melakukan pertemuan dengan guru. Di situ, kepala sekolah menunjukkan gambar Hana, dan ibunya mengatakan kalau Hana punya kembar bernama Angel yang telah meninggal karena trauma masa lalu. Tapi mereka tidak mau mengatakan bagaimana Angel meninggal.
Saat di perjalanan pulang, sang ibu mengejek Kepsek itu karena percaya dengan kata-katanya. Ternyata Elena mengikuti mereka. Elena mencoba mengintip, tapi jendela semua ditutup. Hana disekap di bawah tangga, dan ayahnya lanjut mengoyak giginya. Saat pagi, ibunya mengisi ruang tamu dengan barang-barang Hana karena Kepsek akan datang mengunjungi rumah mereka. Sementara Hana disekap dalam ruangan. Ibunya mengatakan kalau dia sering bermain dengan Hana di situ. Dasar munafik. Mereka berbasa-basi, dan guru itu pun pulang. Ibunya pun memarahi Hana tanpa sebab yang jelas, dan dia tidak diberi makan malam hari. Saat Hana di depan cermin, tiba-tiba Go to sleep. Think of me. Angel akan membantunya. Hana pun bergegas tidur. Paginya, Hana terbangun dan pergi ke gudang di mana Angel sering dikurung dan tempat Angel bunuh diri. Hana akan bunuh diri juga, tapi tiba-tiba Angel memanggilnya. Di situ, Angel mengatakan supaya mengizinkan dia merasuki raga Hana, supaya bisa balas dendam. Angel pun mengatakan supaya Hana pergi ke seorang cenayang dekat sekolahnya. Ternyata, Hana bermimpi. Hana pun masuk ke kamar orang tuanya dan mengambil boneka milik Angel dulu. Ibunya masuk dan memukul Hana dan memarahinya. Saat sampai di depan sekolah, Hana pergi ke tempat cenayang itu. Sang cenayang mengajarkan dia bagaimana cara menggunakan mantra yang baik dan benar. Mantra yang diajarkan adalah tentang voodoo. Sekedar info guys, yang nggak tahu tentang voodoo, itu kalau kita di Indonesia sama seperti santet. Oke lanjut. Dia pun memberikan buku voodoo pada Hana. Saat Hana akan pergi, sang cenayang meminta untuk memegang tangan Hana. Sang cenayang mengecek Hana, dan akhirnya dia tahu kalau dia bukan Angel. Dulu, waktu Angel masih hidup, dia sering pergi ke cenayang ini, hingga sang cenayang mengira kalau Hana adalah Angel. Sang cenayang mengatakan kalau Hana harus membiarkan Angel masuk di raganya untuk membantunya. Hana bergegas ke kelas, dan gurunya memperhatikan buku voodoo Hana. Gurunya mengajak Hana ke kelas yang kosong. Saat Hana menunjukkan bukunya, datang kepala sekolah. Kepsek memarahi Elena karena melakukan hal yang di luar batas seorang guru. Tapi Elena mengatakan kalau dia merasakan kalau Hana mengalami tekanan batin karena dia juga pernah mengalaminya. Elena ingin membantu Hana, tapi sang Kepsek mengatakan kalau Hana hanya trauma dengan meninggalnya saudara kembarnya bernama Angel. Kepsek juga mengatakan supaya tidak ikut campur dengan urusan pribadi Hana terlalu dalam. Saat Kepsek pergi, Elena menemukan pembatas buku Hana. Saat malam hari, Hana serius membaca buku mantra. Kemudian, Hana mengambil gunting dan masuk ke kamar orang tuanya. Dia mengambil potongan rambut dari ibu dan ayahnya. Ibunya terbangun dan Hana bersembunyi di bawah ranjang. Dia hampir ketahuan. Dia mengendap keluar dan masuk kembali ke kamarnya. Ayahnya masuk memeriksa kamar Hana. Saat ayahnya kembali, Hana balik lagi di depan kamar orang tuanya. Di situ, dia mendengar percakapan ayah dan ibunya kalau ayahnya pernah melecehkan Angel. Orang tua biadab. Hana yang emosi balik ke kamarnya dan mengambil boneka Angel dan melakukan ritual voodoo di depan cermin. Dia menusuk-nusuk boneka itu, dan tiba-tiba ibunya masuk dan memergoki kegiatan Hana. Hana pun dibawa turun dan dimasukkan dalam bagasi mobil. Di tempat lain, Elena pergi ke tempat cenayang karena tempatnya ada di pembatas buku Hana. Di situ, sang cenayang mengatakan kalau Hana membutuhkan bantuan dari Elena. Dia juga mengatakan namanya adalah Della. Della mengajak Elena berbicara untuk menjelaskannya. Di tempat lain, Hana dibawa di tempat terpencil dan ibunya memukulnya. Dia dimasukkan dalam rumah yang terbengkalai. Ayahnya mengatakan kalau dia akan tinggal di situ seharian. Saat orang tuanya pergi, Angel datang dan mengatakan harus membiarkan dia masuk ke tubuh Hana. Angel mengatakan penyebab mantra voodoo Hana tidak berhasil karena Hana kurang yakin. Hana pun mengizinkannya dan Angel berada dalam tubuh Hana.
Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu Hana datang menjemputnya. Di sekolah, Kepsek lagi mengajar dan memberikan pertanyaan pada murid. Hana mengangkat tangan untuk menjawab. Di situ mereka heran, Hana bisa berbicara. Katie mengejeknya dan Hana balik memaki-maki Katie. Kedua gurunya pun mengajukan pertanyaan pada Hana karena mereka heran. Hana hanya menjawab dengan cuek dan Hana pun keluar. Elena mencoba mengejarnya, tapi Hana bersembunyi. Hana keluar dari sekolah dan Elena mencoba mengikutinya, tapi ditahan oleh Kepsek. Di rumah, kedua orang tuanya lagi asik menonton, dan tiba-tiba telepon berdering. Itu kepala sekolah yang mengatakan kalau Hana bisa bicara dan dia kabur dari sekolah. Ibunya sangat marah dan akan menyiksa Hana. Di tempat lain, Elena bersama dengan Della. Di situ Elena baru percaya kalau Angel benar-benar merasuki Hana. Della pun mengatakan kalau Hana membutuhkan bantuan Elena. Elena meminta Della untuk membaca masa depannya. Della pun meminta Elena pergi. Di tempat lain, Hana telah sampai di rumahnya. Di dalam rumahnya, ayahnya mengatakan untuk membunuh Hana. Hana masuk dalam rumah dan naik ke atas rumah. Orang tuanya kaget mendengar suara pintu ditutup. Terdengar suara dari atas. Ibu dan ayahnya naik ke atas rumah. Ayah dan ibunya mendapati boneka di atas ranjang Hana. Mereka memeriksa sekeliling kamar. Saat ayahnya membuka lemari, Hana langsung menggorok ayahnya. Matanya berubah menjadi seram. Ibunya menjerit ketakutan, dan Hana menghampiri ibunya. Ibunya akan kabur, tapi pintu depan tertutup dengan sendirinya. Ibunya lari ke dapur dan mengambil pisau. Hana mengikutinya sampai ke belakang rumah. Di depan, Elena datang. Dia masuk dalam rumah dan memeriksa rumah Hana. Dia mendapati ayah Hana yang sekarat. Dia akan menelepon polisi, tapi batal. Karena ingat pesan Della, dia memakai telepon rumah menelepon polisi dan membiarkannya. Dia lanjut memeriksa sampai ke belakang. Saat dia masuk di rumah belakang, dia ditusuk oleh ibu Hana. Ibu Hana sangat kaget. Tiba-tiba Hana muncul dan menggorok ibunya. Hana mencoba menolong Elena. Di situ ibunya meninggal. Hana berterima kasih pada Elena, dan Elena pun meninggal. 1 bulan kemudian, ada anak-anak sedang bermain di taman. Di dalam ruangan, seorang anak sedang bermain, dan Hana masuk di ruangan itu. Di situ dia mengatakan kalau dia adalah Angel dan melindungi Hana. Seorang bapak masuk mengatakan kalau ada pengunjung. Ternyata itu Della. Della mengatakan hasil dari penyelidikan polisi, orang tuanya dibunuh oleh Elena, dan Elena mati oleh ibunya. Della menarik tangan Hana, dan roh Angel keluar dari tubuh Hana. Hana pun mengatakan selamat tinggal pada malaikat penjaganya. Film pun tamat.